Wasiat terlarang leluhur akhirnya terbongkar. Pemilik weton pon wajib tahu. Sebuah pesan lama yang selama ini hanya dibisikkan, kini mulai terkuak satu persatu. Pernahkah Anda bertanya, mengapa banyak pemilik weton pon mengalami kejadian hidup yang terasa berulang? Kenapa ada larangan yang seolah tak tertulis, namun jika dilanggar dampaknya terasa nyata? Dan mengapa para sesepuh dulu memilih diam, bukan menjelaskan secara terbuka? Jawaban itu akhirnya mulai terungkap hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung konten ini dengan menekan tombol like, agar semakin banyak orang yang juga bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah dan makna di balik weton pon. Tuliskan di kolom komentar. Apakah Anda atau orang terdekat Anda lahir dengan weton pon? Atau pernah mengalami kejadian yang terasa sulit dijelaskan secara logika? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak kisah leluhur, petuah kehidupan, dan makna tersembunyi yang jarang dibahas, namun sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menghakimi. Ini adalah ajakan untuk memahami, bukan mempercayai secara buta. Tonton sampai selesai, karena di bagian akhir akan ada pesan penting yang justru bisa menjadi kunci ketenangan dan perbaikan hidup, khususnya bagi pemilik weton pon. Dalam tradisi Jawa, weton pon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat namun tenang. Pemilik weton ini biasanya tidak banyak bicara, tetapi memiliki pengaruh besar dalam lingkungannya. Mereka cenderung berpikir panjang sebelum bertindak, meskipun di mata orang lain terlihat sederhana. Inilah yang membuat weton pon sering disalahpahami. Orang dengan weton pon dikenal memiliki naluri tanggung jawab yang tinggi. Mereka tidak nyaman melihat orang lain kesusahan, bahkan sering mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaan demi membantu. Namun, di balik sikap kuat itu, ada hati yang mudah lelah jika tidak mendapat ruang untuk beristirahat. Leluhur percaya bahwa weton pon membawa energi keteguhan. Jika diarahkan dengan baik, energi ini bisa menjadi sumber ketenangan dan keberhasilan. Namun jika dipendam tanpa penyaluran yang sehat, bisa berubah menjadi tekanan batin. Karena itu, pemahaman terhadap weton bukan untuk membatasi hidup, melainkan untuk mengenali potensi dan batas diri secara lebih bijaksana. Leluhur Jawa jarang meninggalkan wasiat dalam bentuk tulisan panjang. Mereka lebih sering menyampaikannya melalui petuah singkat, kebiasaan hidup, dan contoh nyata. Salah satu pesan penting untuk weton pon adalah tentang pengendalian diri dalam mengambil keputusan. Pemilik weton pon sering memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan segalanya sendiri. Leluhur mengingatkan bahwa tidak semua beban harus dipikul seorang diri. Ada kalanya berbagi cerita dan meminta bantuan justru menjadi bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Wasiat ini jarang diungkap secara terang-terangan karena dianggap sebagai pelajaran kedewasaan. Hanya mereka yang mau merenung dan belajar dari pengalaman hidup yang biasanya memahami maknanya. Pesan ini bukan larangan keras, melainkan pengingat agar pemilik weton pon tidak kehilangan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Banyak pemilik weton pon tanpa sadar mengabaikan batas kemampuan diri. Mereka terbiasa berkata, "Tidak apa-apa," meski hati sebenarnya lelah. Leluhur menganggap kebiasaan ini sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai, bukan karena buruk, tetapi karena bisa berdampak jangka panjang. Larangan yang dimaksud bukan soal pantangan aneh, melainkan sikap hidup. Terlalu sering menahan emosi, memendam kekecewaan, dan mengalah tanpa kejelasan bisa membuat batin terasa kosong. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi semangat hidup dan cara memandang diri sendiri. Leluhur mengajarkan bahwa menjaga perasaan diri sama pentingnya dengan menjaga perasaan orang lain. Menghargai diri sendiri adalah bentuk rasa syukur atas kehidupan. Dengan memahami larangan ini secara bijak,
pemilik weton pon bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan seimbang. Istilah terlarang sering disalahartikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal, dalam konteks wasiat leluhur, kata ini lebih mengarah pada sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Wasiat ini disebut terlarang karena jika dilanggar terus-menerus, dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang siap menerima pesan ini karena membutuhkan kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa diri lelah, butuh jeda, dan tidak selalu harus kuat adalah hal yang sulit, terutama bagi weton pon yang terbiasa menjadi sandaran orang lain. Leluhur ingin agar pemilik weton pon tidak kehilangan jati diri hanya demi memenuhi harapan sekitar. Wasiat ini hadir sebagai pengingat halus agar hidup tidak dijalani dengan keterpaksaan, melainkan dengan kesadaran dan ketenangan batin. Menyikapi wasiat leluhur tidak harus dengan cara rumit. Langkah sederhana justru sering membawa perubahan besar. Pemilik weton pon dianjurkan untuk memberi ruang bagi diri sendiri, baik melalui waktu istirahat, refleksi, maupun kegiatan yang menenangkan hati. Belajar mengatakan, cukup, bukan berarti menyerah, tetapi bentuk penghargaan terhadap diri. Leluhur mengajarkan bahwa hidup yang seimbang adalah hidup yang memberi manfaat tanpa kehilangan kebahagiaan pribadi. Dengan memperbanyak niat baik, doa, dan sikap rendah hati, energi hidup weton pon akan mengalir lebih harmonis. Hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan perjalanan yang bisa dinikmati dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Pada akhirnya, weton pon bukan penentu bahagia atau tidaknya seseorang. Ia hanyalah peta kecil yang membantu kita memahami kecenderungan diri. Wasiat leluhur bukan aturan kaku, melainkan pelita agar kita tidak tersesat dalam menjalani hidup. Jika Anda pemilik weton pon, ingatlah bahwa kekuatan Anda adalah keteguhan hati. Namun, kekuatan sejati juga terletak pada kemampuan merawat diri sendiri. Anda berharga, bukan karena seberapa banyak beban yang Anda pikul, tetapi karena keberadaan Anda itu sendiri. Semoga pembahasan ini membawa ketenangan, bukan kekhawatiran. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah hidup Anda selalu dipenuhi kebijaksanaan, keseimbangan, dan harapan baik ke depan. Jika Anda merasa video ini seperti sedang berbicara langsung kepada hidup Anda, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah momen di mana Anda diingatkan bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu menahan segalanya sendiri. Untuk Anda pemilik weton pon, dan untuk siapapun yang sedang berjuang dalam diam, ingatlah satu hal penting. Anda tidak sendirian. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tolong like video ini sebagai tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri hari ini. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat sederhana. Saya memilih hidup lebih tenang. Kalimat itu mungkin terlihat kecil, tapi bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Dan jangan lupa subscribe, agar setiap pesan kebaikan, pengingat hidup, dan pelajaran berharga selalu hadir menemani perjalanan Anda ke depan. Bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita semua berhak bahagia, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan semoga hari-hari Anda ke depan selalu dipenuhi ketenangan, kekuatan, dan harapan baik.